Semangat pagi, salam sehat untuk semua sahabat Hermina. Senang sekali pada siang hari ini saya Afri bisa menemani semua sahabat Hermina dalam acara Hermina Talks. Oke, topik kita kali ini tentang waspada bullying pada anak. Nah, bersama kita saat ini sudah hadir narasumber Ibu Kori Diawiratikta MPSI Psikolog. Halo Bu Kori, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sehat. Mungkin banyak juga nih sahabat Hermina bertanya-tanya, sebenarnya apa sih bullying itu atau perundungan itu apa ya Bu Kori ya? Iya, jadi mungkin kita bisa definisikan dulu gitu ya, bully itu kayak gimana gitu. Jadi pokoknya kalau untuk bully, ketika kita mendapatkan perilaku-perilaku tidak menyenangkan gitu ya, secara fisik, secara verbal gitu atau sosial gitu, yang akhirnya membuat memunculkan perasaan tersakiti, tidak nyaman gitu ya. Nah, itu mungkin sudah bisa dikategorikan sebagai perilaku yang mengarah ke perundungan atau bullying gitu ya. Dan mungkin itu yang sering kali didapatkan kali ya di sekolah mungkin ya saat ini. Saat ini yang sesuai yang beredar itu ya. Jadi banyak-banyak bentuk-bentuknya tuh seperti apa ya? Bentuk-bentuk perilakunya mungkin ya, kalau secara macam-macam, bisa secara fisik. Kalau fisik mungkin ya ketika ada kekerasan secara fisik, misalnya kita dipukul lah, atau misalnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan secara fisik gitu ya. Bisa juga secara verbal gitu, misalnya diejek, dihina, atau dikata-katain gitu ya, bahwa itu termasuk bully berarti ya? Bisa, ketika memang akhirnya direspon sebagai itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakiti dan sebagainya. Betul. Atau bahkan mungkin sekarang yang juga seiring meningkat kecanggihan teknologi gitu ya, bully itu tidak hanya bisa dilakukan secara langsung ketemu langsung gitu ya, tapi ternyata juga bisa dilakukan di dunia maya gitu, yang mungkin cyberbullying gitu ya, yang sering kita dengar sekarang. Iya, jadi seperti misalnya kayak di Instagram atau di medsos lah ya, jadi dibullyingnya di situ walaupun nggak ketemu secara langsung, bisa aja gitu ya, menghina gitu ya, tapi tertuju pada orang itu gitu. Alah. Ya, jadi itu tadi ya, sahabat Hermina, definisi dari bullying tadi atau perundungan tadi, merasa tidak nyaman, sakit hati. Jadi bisa terjadi ya tadi ya Bu Kori ya, di mana aja ya? Iya, dan itu bisa terjadi di manapun, bisa mungkin yang sering kali kita temui di sekolah gitu ya, untuk anak-anak, tapi juga bisa juga ditemui juga kadang di rumah. Jangan salah. Di rumah. Kadang orang tua ke anak gitu ya, atau gitu? mungkin saudara ke anak. Itu juga bisa jadi salah satu perilaku yang mengarah ke bullying. Ketika misalnya sesederhana misalnya dilabeli negatif secara verbal gitu ya, atau kekerasan secara fisik ya, itu juga salah satu perilaku bullying juga gitu, yang itu dampaknya juga bisa macam-macam gitu ya. Dari orang tua ke anak di rumah juga bisa gitu ya, saling saudara gitu ya. Nah itu kayak membanding-bandingkan gitu ya Bu ya. Membandingkan itu juga ketika itu bully itu Bu, ketika memang akhirnya itu direspon oleh anaknya sebagai sesuatu yang menyakitkan gitu ya, tidak menyenangkan. Dia kayaknya ngerasa kalau dibandingin nih di keluarga nggak enak gitu. Itu bully. Bisa jadi salah satu perilaku bullying. Jadi hati-hati. Bisa di sekolah, di rumah sendiri, bahkan oleh orang tua sendiri tanpa disadari ya Bu ya. Iya. Bully itu ya. Sadar ya. Jadi kalau seandainya nih kayak tadi di sekolah sudah terjadi, dia sudah merasa tidak nyaman, tersakiti. Itu dampaknya sebenarnya apa Bu? Buat anak atau yang si objek yang merasa dibully ini gitu. Dampaknya bisa dari berbagai sisi sih. Ada secara fisik ya, mungkin ketika memang mendapatkan bullying secara fisik ya, mungkin akhirnya ada luka-luka, atau mungkin ya secara fisik ada yang terluka gitu ya, atau mungkin juga ada secara emosi dan sosial gitu, yang mungkin akhirnya secara psikis percaya dirinya jadi menurun gitu ya. Terus juga
dari sisi apa untuk masuk ke lingkungan jadi takut gitu minder ya, jadi minder jadi ya, minder. oh nggak percaya diri. Betul, mengarah ke akademik juga akhirnya mungkin jadi motivasi belajarnya menurun gitu ya, atau bahkan ada yang sampai mogok sekolah juga ada kadang gitu ya. Jahat sekali berarti ya bully ini ya. Dan kadang ya dampaknya tidak hanya selalu jangka pendek gitu ya, ada juga yang bahkan mungkin bisa sampai jangka panjang juga gitu. Oh, jadi nggak hanya saat itu dibully, terus nanti dia tersakiti, udah selesai, dia ini, nanti bisa sampai ke jangka panjang. Wah. Karena beberapa klien saya pun juga datang sudah dewasa, udah usia 20-an, udah kerja gitu ya, tapi ternyata setelah digali, diusut, yang memicu adalah kejadian-kejadian bullying di masa lalu waktu dia dibully waktu SD dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin dampaknya tidak hanya jangka pendek gitu ya, tapi bisa berlangsung sampai jangka panjang. Jadi traumanya seperti melekat gitu ya. Tapi tidak selalu juga pada setiap orang akhirnya bullying itu berdampak sebesar itu gitu ya. Ada juga yang akhirnya bisa melalui itu dan hidup seperti biasa juga ada. Jadi tergantung pribadinya masing-masing juga. Betul-betul ya Bu Kori. Nah, karena kita tentang bullying pada anak nih. Nah, di sini peran orang tua pasti penting sekali ya. Nah, seperti apa sih bagaimana orang tua tuh bisa menyikapi supaya anak-anak tuh bisa apa ya, supaya tidak terantisipasi supaya akhirnya tidak gitu ya, karena kan tadi secara verbal aja kalau mereka nggak bisa nerima tersakiti itu berarti udah bully kan ya gitu. Iya, jadi mungkin beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua khususnya gitu ya untuk mencegah supaya anaknya tidak jadi korban bullying khususnya di sekolah mungkin atau di lingkungan sekitar adalah yang pertama, mungkin kita bisa membangun supaya anak kita bisa melihat diri mereka secara positif gitu ya, jadi pribadi yang positif lah gitu. Jadi akhirnya dia bahwa setiap anak itu unik gitu ya, mereka punya kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi mereka bisa mengembangkan kelebihan mereka, potensi mereka, percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Kalaupun punya kekurangan itu pun tidak fatal gitu ya, orang tua juga bisa menerima kekurangan yang dimiliki oleh anak-anaknya dan bekerja sama untuk akhirnya kekurangan itu bisa diasah supaya akhirnya dia juga tetap berkembang gitu ya dengan kekurangan yang dia miliki gitu ya. Jadi akhirnya anak tumbuh dengan percaya diri, punya fokus untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki, dan dia juga tidak minder dengan kekurangan yang ada gitu, karena kekurangan dia bisa dia asah gitu ya bersama-sama dengan orang tua. Yang penting support berarti support berarti dari keluarga ya sahabat Hermina, penting sekali lingkungan keluarga itu untuk membangun tadi yang seperti Bu Kori bilang ya, jadi supaya bisa kekurangan itu dijadiin positif jadi bisa menumbuhkan rasa percaya diri tadi. Betul. Terus yang kedua juga bisa untuk membuat si anak bisa terlatih untuk bisa berkomunikasi secara asertif, terbuka. Karena cenderung korban-korban yang memang jadi mendapatkan perilaku bullying adalah anak-anak yang memang terkadang cenderung pendiam gitu ya, pemalu. Jadi makin udah pendiam, dibully, makinlah dia ya merasa jadi akhirnya kan tidak ada perlawanan gitu ya, jadi yang membuli kayaknya ini sasaran empuk nih gitu ya untuk dibully. Jadi mungkin akhirnya kita bisa latih anak kita untuk lebih berani untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pikirannya gitu ya, bahkan berani untuk menolak kalau ada hal-hal yang memang dia rasa tidak sesuai dengan pemikirannya atau perasaannya gitu ya. Jadi akhirnya ketika ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman, dia bisa berespon untuk menghindar atau untuk melindungi diri dia gitu ya, sehingga akhirnya dia bisa terhindar lah, terantisipasi untuk mendapatkan kondisi-kondisi bullying seperti itu gitu ya. Jadi mungkin orang tua bisa mengasah
anaknya untuk sering berpendapat di rumah gitu ya, atau sering bercerita. Kalau diajak interaktif gitu ya, diajak interaktif. Iya, Kalau iya, misalnya ada ingin mengambil keputusan, dia yang anak yang akhirnya menentukan pilihannya sendiri gitu ya, misalnya mau pakai baju apalah, sesederhana itulah gitu ya, atau misalnya simpel ya dok sebenarnya ya, weekend mau jalan kemana, anak yang kasih usulan misalnya gitu. Jadi mungkin akhirnya dia berani untuk berpendapat gitu ya, untuk mengungkapkan pikirannya, perasaannya, dan orang tua respon secara positif gitu ya apa yang disampaikan anak. Kalau memang kira-kira ada saran atau masukan nih gitu ya, pendapatnya kurang pas nih, ya itu bisa kita dialog dua arah gitu ya, tapi setidaknya di awal kita terima dulu sudut pandang anak seperti apa. Dengerin dulu ya Bu ya, dengerin dulu, jangan langsung biasanya kan kalau ibu-ibu gitu ya, kalau ini mau ini gitu langsung, itu bully juga ya, jadi nggak mendengarkan ya pendapat anak betul. ya. Jadi pendapat anaknya ditampung dulu, direspon positif dulu, betul. Baru nanti kita kalau memang butuh arahan ya kita kasih arahan, kayaknya lebih enak kayak gini nggak sih Kak gitu, atau kayaknya bagus gini nggak sih Dek misalnya gitu. Nah itu nanti di belakang gitu ya, jangan di awal udah kita patahkan dulu gitu ya, anak mau cerita. Kadang-kadang spontan ya Bu ya, namanya ibu-ibu gitu ya. Iya betul. Baik Bu Kori, terima kasih banyak diskusinya hari ini, menarik sekali, belajar juga ini buat saya pribadi dan buat semua sahabat Hermina. Terima kasih banyak Bu Kori. Sama-sama.